دون أن يبيضها. وعلق على بعضها ابن شهاب الدين عبد الحليم والد شيخ الإسلام، وتركها أيضا مسودة دون أن يبيضها. ثم جاء شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وعلق على بعضها وتركها أيضا مسودة دون أن يبيضها. ثم قيض الله لهذه المسودات أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها ورتبها وبيضها وميز بعضها عن بعض. فما كان لشيخه قال فيه قال شيخنا، وما كان لوالد شيخه قال به قال والد شيخنا، وما كان لصاحب الأصل مجد الدين تركها مهملا. والكتاب ضم جملة من النقول عن أئمة الحنابلة الأصوليين، وهذا هو الغالب فيه، لذا فهو مجمع لكثير من أقوال الحنابلة ومرجع لتحرير مذهب الإمام أحمد في عدد من المسائل الأصولية. والكتاب بحاجة إلى تنقيح وتحذيب لوجود تكرار في بعض مباحثه وإلى ترتيب، إذ هو عبارة عن مسائل وفصول لا يجمعها باب ولا يضمها عنوان. فالكتاب إذن يحتاج إلى فهرسة دقيقة، إضافة إلى أن الكتاب لا يطمئن إليه بنسبة ما فيه إلى مؤلفيه، إذ تركوه دون تحرير ولا تحقيق فهو مسودة. Adapun kitab musawwadah, maka pada aslinya kitab ini isinya adalah kutipan-kutipan, footnote, yaitu kutipan dari Qadhi Abu Ya'la, Abdul Khattab, Ibnu Aqil dan yang lainnya yang tergolong adalah Hanabilah al-Mutaqaddimin. Berkaitan dengan istilah al-Hanabilah al-Mutaqaddimin, ya, sampai saat ini saya belum mengetahui dobit yang pas atau yang tegas tentang ukuran mutaqaddimin dan mutaakhirin. Ya, Hanabilah mutaqaddimin dan Hanabilah mutaakhirin itu dobitnya bukan generasi atau tahun, wallahu a'lam. Mungkin siapa yang punya informasi tentang masalah ini bisa menyampaikannya kepada saya. Apa tentang dobit tentang mutaqaddimin dan mutaakhirin yang dikumpulkan oleh Majduddin Abdus Salam Ibnu Taimiyah Al-Harani. Lihat bersatan kaki, ini kakeknya Ibnu Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam. Nama beliau Abdus Salam bin Abdullah bin Abil Qasim Al-Khidr bin Muhammad bin Ali bin Taimiyah, kunyahnya Abul Barakat Al-Harani, lakabnya Majduddin. Al-Faqih Al-Hambali, ahli fikih dari mazhab Hambali, ahli hadis, ahli tafsir dan ahli usul. Beliau punya kitab yang terkenal dengan judul Muntaqal Akhbar fi Ahaditsil Ahkam, ya, mengumpulkan hadis-hadis masalah hukum, dan disarah oleh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani di Nailul Awtar. Demikian juga punya kitab Al-Ahkam Al-Kubra, samping juga kitab yang kita bahas Al-Musawwadah. Abdus Salam Ibn Taimiyah Al-Harani, dan beliau adalah jaddu, kakek dari Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah. Namun kumpulan yang dikumpulkan oleh Abdus Salam ini tarukaha, beliau biarkan duna ayubayyat, tanpa beliau tabiyyat, tanpa diedit. Jadi kalau seorang alim itu mau nulis satu buku, maka pertama kali dia mengumpulkan bahan. Setelah dikumpulkan,
maka itu namanya musawwadah. Makanya disebut musawwadah karena belum diedit, belum ditata. Cuma baru bahan. Kalau orang nulis itu kan mengumpulkan bahan. Yang namanya mengumpulkan bahan ya belum dibuat bab, belum ini, pokoknya yang mau bahan yang mau ditulis dikumpulkan. Dan setelah itu nanti ada mubayyadah, ditabyid. Mubayyadah itu ya ditata, dikasih bab, dibuang yang ingin dibuang, dikurangi, ditambahi apa yang ingin ditambahi. Ini mubayyadah. Ya, karena catatan ini adalah musawwadah, maka dikasih nama, disebut musawwadah. Fa'alaqa ala ba'diha, lalu sebagiannya diberi taklid, diberi komentar oleh anaknya, yaitu Syihabuddin Abdul Halim, yaitu bapaknya Syekhul Islam. Lihat catatan kaki, dia adalah Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani, kunyahnya Syihabuddin atau gelarnya Syihabuddin. Ya. Kalau kakeknya Syekhul Islam gelarnya Majduddin, nah, kalau bapaknya namanya gelarnya Syihabuddin. Kunyahnya Abul Mahasin, dia adalah anak dari Al-Majd, Atqan al-Madzhab al-Hambali, menguasai baik dengan baik mazhab Hambali, dan rasa mengajarkan mazhab Hambali dan berfatwa dengan mazhab Hambali. Karena imaman muhaqqiqan, dia adalah seorang imam dalam ilmu dan seorang yang muhaqqiq, seorang yang peneliti. Walau yadatula, dan dia punya peran yang besar dalam ilmu faraid dan ilmu hisab, ilmu matematika. Bila anhu, Abdul Halim ini diberi komentar, kana min anjumil huda, dan ini adalah di antara bintang-bintang hidayah. Nah, cuma disebut bintang. Wa inama ikhtafa min nuril qamar wa da'i syamsi, dan yang bintang itu akan tersembunyi, tidak kelihatan kalau ada cahaya rembulan dan cahaya matahari. Itu isyarat kepada bapaknya dan anaknya. Bapaknya itu Nurul Qamar, Majduddin Abdul Barakat, Nurul Qamar, sedangkan anaknya Syekhul Islam Taimiyah adalah Da'us Syams. Maka enggak kelihatan besar kalau dijajarkan, disandingkan dengan anaknya atau dengan kakeknya atau dengan bapaknya, maka kelihatan enggak besar, meskipun kalau sendirian sebenarnya adalah seorang tokoh yang hebat. Maka boleh disebut karena min anjumul huda, itu adalah bagian bintang-bintang petunjuk, cuma bintang saja, tidak purnama, bukan matahari. Nah, Abdul Halim ini adalah wali Syekhul Islam, bapaknya Syekhul Islam. Namun juga komentar-komentar yang dibuat oleh Abdul Halim ini pun juga tarokaha aidan musawwadah, dibiarkan dalam bentuk musawwadah, duna ayubayyidoha, tanpa tabyid. Cuma baru catatan awal saja. Kalau kamu nulis buku, kalau berupa syarah, ya, maka baru catatan awal, belum editan. Summa qayyadallahu, summa ja'a, kemudian datanglah Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah, fa'alaqa ala ba'diha, lalu membuat komentar untuk sebagiannya. Namun Syekhul Islam juga meninggalkannya musawwadah, juga komentarnya Syekhul Islam juga bentuknya musawwadah juga, tiga-tiganya musawwadah. Tuna ayubayuduha tanpa tabyid. Summa qayyadallahu, kemudian Allah datangkan untuk hadil musawwadat, tiga musawwadah ini Allah datangkan salah satu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Siapa beliau? Itu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdul Ghani Al-Harani Suma Dimashqi Al-Faqih Al-Hambali Al-Fiqih Madhab Hambali, gelarnya Syihabuddin Abdul Abbas. Fajama'aha lalu tiga catatan dari dikumpulkan, Farottaba kemudian dia buat urutan, buat sistematika, Wabayada kemudian dia edit, ya, wa mayyaza ba'daha an ba'din, dan dia bedakan sebagian dari sebagian yang lain, mana tulisan Syekhul Islam dan mana tulisan bapaknya dan mana tulisan kakeknya. Maka jika itu adalah tulisan Syekhul Islam, maka dia mengatakan qala syekhuna. Jika itu adalah tulisan bapaknya Syekhul Islam, maka dia katakan qala walidu syekhina. Maka karena sahibul asli, dan jika itu adalah tulisan asli dari Abdus Salam Majid Ibn Taimiyah, maka tarokah, maka dia biarkan muhmalan, ya, dibiarkan, itu tidak dikasih catatan. Maka kitab ini Dhamma memuat sejumlah dari nukilan dari imam-imam Hambabilah tentang nukilan tentang masalah ilmu usul fikih. Hada wal ghalib, inilah yang dominan dalam buku ini. Oleh karena itu, maka buku ini majma' memuat banyak dari perkataan para ulama Hanabilah dan adalah referen untuk tahrir, untuk memastikan atau untuk memastikan mazhabnya Imam Ahmad dalam adadin sejumlah masalah-masalah usul fikih. Nah, komentar penulis tentang buku ini perlu tangkih, perlu disaring, bertahdid, dan perlu dibuat sistematika ulang, diperbaiki sistematikanya. Kenapa? Liwujud tikrar, perlu disaring itu artinya dibuang hal-hal yang tidak perlu. Kenapa? Karena adanya pengulangan untuk beberapa pembahasannya. Demikian juga ila tartib, membutuhkan sistematika. Karena buku ini ibaratun adalah, atau pada hakikatnya adalah kumpulan beberapa masalah dan pasal-pasal yang tidak disatukan oleh satu bab tertentu. Wala yadumuha, dan tidak pula disatukan oleh judul tertentu. Maka buku ini jika demikian membutuhkan daftar isi yang rinci. Ada daftar isi tentang faedah, daftar isi tentang masalah, dan misalnya. Akan tetapi berkaitan dengan kutipan di buku ini, misalnya itu yang catatan dari Syekhul Islam, bolehkah kita katakan qala Syekhul Islam Taimiyah, qala Abdul Halim, qala Al-Majid Ibn Taimiyah? Maka berkaitan dengan nisbah, idhofatan di samping bahasa kitab ini, lait ma'annu ilaihi fi nisbati ma fihi ila mu'alifi. Kita tidaklah merasa mantap untuk menisbatkan ma fi isinya kepada para penulisnya, karena mereka membiarkan catatan tersebut tanpa tahrir dan tanpa tahqiq, tanpa edit dan tanpa diteliti ulang. Bahwa musawadah, yang namanya itu cuma musawadah. Maka kalau statusnya itu musawadah, maka menetapkan sebagai kaul beliau itu agak karena statusnya musawadah. Karena boleh jadi orang yang mau yang namanya nulis mengumpulkan bahan, jadi sebagiannya itu sebenarnya dia tidak cocok. Tulisannya sebelum tidak dia cocok, namun untuk bahan awal ini dikumpulkan dulu. Makanya ditulis dulu. Boleh jadi sebagiannya itu sebenarnya nggak dicocok. Oleh karena itu tidak mantap sebenarnya menisbatkan isinya kepada para penulisnya. Kemudian catatan kaki, kita musawadah dalam usul fikih dicetak dengan satu jilid
dengan tahqiq dan komentar dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Wa dzakara fi muqaddimati, dan di muqaddimah untuk kitab ini dan mengatakan annahu, bahasanya cetakan ini yamtaz, memiliki keunggulan, itu perhatian dengan tahrir mahallin niza'. Tahrir mahallin niza', mengetahui perkara yang disengketakan, perkara yang diperselisihkan. Ketika mau menganalisis sebuah permasalahan, sebuah perbedaan pendapat, itu termasuk yang urgen agar orang itu bisa melakukan tarjih dengan baik dan bisa memilih pendapat dengan baik, itu adalah melakukan apa yang disebut tahrir mahallin niza'. Tahrir mahallin niza'. Ini tuh sumber khilafnya itu apa? Pokok masalahnya sehingga kok beda pendapat itu apa? Itu perlu diketahui terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah diketahui pokok pangkal permasalahan, nanti akan gampang. Maka kita bahas pangkal permasalahan. Nanti turunannya, derivatnya nanti akan ketemu. Dan tahrir mahallin niza' ini banyak dibahas dan banyak kita temukan di Bidayatul Mustahid dari Nurus. Itu ketika menyebutkan khilaf, maka ketika membahas khilaf, maka beliau menyebutkan mahallun niza'. Jadi ini ulama atau berbeda pendapat ini sebenarnya akar permasalahannya itu apa? Jadi misalnya waktu akhir penyembelihan, penyembelihan korban, ada yang masuk dalam mazhabnya Imam Ahmad itu cuma sampai tanggal 12. Pendapatnya Imam Syafi'i sampai akhir tanggal 13. Jadi kalau diperhatikan baik-baik, inti permasalahannya adalah tentang masalah status hadis kullu ayyamu tasyrik dzabhun. Di antara sebab pokok perbedaan adalah status hadis setiap hari tasyrik adalah waktu menyembelihnya hadisnya ini sahih atau tidak. Itu mahallun niza'. Yang mensahihkan kemudian nanti pendapatnya demikian, yang tidak mensahihkan pendapatnya demikian. Kita katakan punya keunggulan tahrir mahallin niza'. Kemudian Bibayah menjelaskan ashabul aqwal yang memiliki pendapat-pendapat dalam permasalahan diperselisihkan dengan bayanan mustaqsian, dengan penjelasan yang maksimal. Kemudian kata penulis, informasi yang terakhir berkaitan dengan kitab ini, kitabnya telah ditahqiq oleh Dr. Ahmad An-Nadawi. Ahmad An-Nadawi dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh untuk mendapatkan gelar S3 marhalah doktorah. Telah selesai di tahun 1405. Maka cetakan yang terbaik untuk Al-Musawwadah ya. Jadi tahqiqnya Dr. Ahmad An-Nadawi. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang kitab I'lamul Muwaqqi'in. Sebelumnya terdapat perbedaan pendapat tentang cara membaca judul kitab Ibnu Qayyim ini. Apakah dibaca I'lamul Muwaqqi'in ataukah bacanya A'lamul Muwaqqi'in?
ada dua versi. Ada sebagian yang membaca I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lam berarti pemberitahuan. Al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, orang-orang yang bertanda tangan atas nama Allah Rabb semesta alam. Yang dimaksud Muwaqqi'in an Rabbil Alamin adalah al-muftin, para mufti. Maka jika dibaca I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, maka maknanya adalah pemberian ilmu atau pemberitahuan atau pemberian kabar kepada para mufti. Namun kalau A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, maka a'lam jamak dari alam, artinya tokoh-tokoh mufti. Judulnya maknanya juga tokoh-tokoh mufti. Nah, kalau dilihat dari isinya, ya, kalau dibaca a'lam itu kurang tepat, karena beliau menyebutkan tokoh-tokoh mufti itu cuma di mukadimah kitab tersebut. Beliau menyebutkan siapa-siapa mufti di kalangan para sahabat dan tabi'in. Nah, itu di mukadimah saja, di awal-awal saja sedikit. Maka yang tepat adalah I'lamul Muwaqqi'in. Faqad dzakara fihi, dibaca dulu. Amin. Amma kitabu I'lamul Muwaqqi'in faqad dzakara fihi Ibnu Qayyim mabahitha usuliyatan hikmatan afadal kalam 'alayha. Min hadhihi al-mabahith al-qiyas, al-istishab, al-taqlid, al-ziyadatu 'ala an-nafs, qaul sahabi, al-fatwa, dalalatul al-alfazi 'ala adh-dhahir, sabtu ad-dara'i wa tahrim al-qiyal, laysa fi syari'ati ma yukhalifu al-qiyas. Wa hunaka mabahith ukhra nafisatun istana biha hadha al-kitaba. Min dhalika ذكر أئمة الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، شرح خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء، أنواع الرأي المحمود والمذموم، مسائل في الصلاة والأيمان، فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الأبواب الفقهية، أمثلة على الحيل المباحة والباطلة، أمثلة على رد المحكم بالمتشابه، أمثلة على رد السنة بظاهر القرآن. وقد امتاز هذا الكتاب بكثرة الأمثلة الفقهية على عدد من المسائل، وامتاز أيضا ببيان حكمة التشريع ومقاصد الشريعة، إضافة إلى حسن البيان وجمال الأسلوب. كما أن الكتاب جامع كثير من الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وفيه نقول مطولة مهمة عن بعض الأئمة، فهو بذلك غاية في منهج أهل السنة والجماعة وعمدة في بيان طريقة السلف. والكتاب يحتاج إلى تخريج آثاره وفهرسة مباحثه ومطالبه وحقيق بدراسة تبرز محاسنه وتفتح عن منهج مؤلفه ومصادره فيه ومقاصده منه. وفي هذه المرحلة أيضا ظهرت لبعض علماء أهل السنة مؤلفات أصولية، إلا أنها على وجه العموم تأثرت بمنهج المتكلمين جملة، وهذا التأثير يختلف من باب إلى آخر، من كتاب إلى آخر. Adapun kitab I'lamul Muwaqqi'in, maka Ibnu Qayyim menyebutkan di sana mabahis usuliyah, pembahasan-pembahasan tentang ilmu usul fikih yang penting. Afadul kalam, beliau berpanjang lebar menjelaskannya. Di antara pembahasan yang panjang lebar adalah tentang masalah qiyas, istishab, taklid, ziyadah ala nas, ziyadah tusiqah, insyaallah maksudnya. Kemudian hukum qaul sahabi, fatwa, kemudian dalalatul alfat ala dhahir, kandungan lafaz
pada maknanya zahir, kemudian pembahasan tentang fardhu dzara'i itu bisa jadi dalil apakah tidak, dan hukum dari hiyas. Kemudian satu hal yang panjang lebar beliau bahas adalah satu prinsip yang mengatakan atau yang beliau tegaskan, laisa fi syariah ma yukhaliful qiyas. Tidak ada dalam syariat satu hukum yang menyelisih qiyas. Beliau membahas hari ini panjang lebar. Ini adalah bantahan untuk perkataan sebagian usuliyin yang mengatakan adanya atau bahkan banyak hukum-hukum syariat itu menyelisih qiyas. Maka beliau sebutkan apa yang dikatakan oleh para usuliyin sebagai hukum-hukum yang menyelisih qiyas, dan beliau jelaskan kalau ini adalah bersesuaian dengan qiyas satu persatu. Ini adalah pembahasan yang panjang. Wahuna kemabas ukhra, demikian juga ada pembahasan yang lain yang nafisah, ya, berharga. Isdana biha hadal kitab. Dari kata-kata zana artinya hiasan. Isdana biha hadal kitab, sehingga semakin indahlah buku ini. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim menyebutkan para imam fatwa dari generasi sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Kemudian syarah untuk suratnya Umar bin Khattab untuk Abu Musa al-Asy'ari fil qada' tentang masalah peradilan, bagaimanakah mengadili yang baik. Kemudian macam-macam ra'i yang terpuji dan yang tercela. Sebagaimana pembahasan Ibnu Abdul Bar, ra'i itu ada yang terpuji dan ada yang tercela, tidak semuanya tercela. Dan berbagai masalah tentang masalah tolak dan sumpah, kemudian fatwa-fatwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah akidah dan banyak bab fikih, dan contoh-contoh untuk hilah yang dibolehkan dan hilah yang batil. Jadi, hilah itu ada dua macam, ada hilah yang dibolehkan, ada hilah yang batil. Beliau berikan contoh-contohnya, dan banyak contoh tentang praktek yang disebut mengembalikan muhkam bil mutasyabih, membalikan yang muhkam dengan mutasyabih. Amsilah tentang roti sunnah bil zahiril Quran, dan berbagai contoh tentang menolak sunnah dengan alasan zahir Al-Quran. Waqad imtaza, dan kitab ini memiliki keistimewaan dengan banyaknya contoh-contoh fikhiyah, contoh-contoh hukum fikih, sebagai contoh untuk adadin sejumlah masalah-masalah usuliyah. Wamtaza aidan juga memiliki keistimewaan dengan menjelaskan hikmah ditetapkannya satu aturan dan maqasid syariah. Ya, catatan kaki. Misal zalika, contohnya adalah apa yang beliau sebutkan fi ma yata'allaq, dalam hal yang berkaitan dengan apa yang dikatakan bahwasanya syariat mengumpulkan baina, di antara dua hal yang berbeda, dan faraqa, membedakan di antara dua hal yang sama dalam hukum. Ini adalah perkataan Ibnu Hazm untuk membatalkan qiyas. Kan hakikatnya ada menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Ibnu Hazm mengatakan, tidak, di syariat terdapat banyak aturan yang berbeda namun disamakan. Berbeda namun sama, yang sama namun dibedakan. Di antara contoh yang diberikan oleh Ibnu Hazm adalah air kencing. Air kencing, bayi laki-laki, bayi perempuan, sama-sama air kencing, sama kencing, hukumnya beda. Maka Ibnu Qayyim membantah, mengurai pendapat ini dan memberikan contoh-contohnya, dan nampaknya membantahnya mungkin untuk hal ini.
Kemudian fima yata'allaq, kemudian ketika belum bahas perkara yang berkaitan dengan apa yang dikatakan tentang hukum anu yajri ala khilafil qiyas, ini tadi yang kita singgung. Tentang hukum-hukum yang dikatakan hukum ini berlaku tidak sejalan dengan qiyas. Ada hukum-hukum yang dikomentar oleh para ulama usul, ini hukum ini tidak sejalan dengan qiyas. Maka ini dibantah oleh Ibnu Qayyim. Beliau jelaskan satu persatu, beliau bawakan dan beliau jelaskan ini semua adalah sejalan dengan qiyas. Sehingga kesimpulannya tidak ada hukum syariat, hukum yang ditetapkan oleh nas yang menyelisih qiyas. Itu fatan di samping ila husnul bayan, bagusnya cara menjelaskan dan indahnya ungkapan. Sebagaimana buku ini juga memuat banyak hadis-hadis Nabi dan riwayat dari sahabat dan tabi'in. Wa fi nuqul mutawwalah, demikian juga ada nukilan yang panjang yang penting dari sebagian imam. Fa bidzalika, maka kitab ini dengan penjelasan tadi adalah ghayatun, adalah puncak dalam manhaj al-sunnah wal jamaah, wa umdah dan pegangan untuk menjelaskan metode salaf. Dan buku ini Yahtad membutuhkan agar asal-asalnya riwayat sahabatnya ditahrid, demikian juga membutuhkan adanya daftar isi tentang bahasan-bahasannya, pematalibi dan matlab-matlabnya. Telah kita sebutkan perbedaan antara membahas dan matlab. Wahakikun dan layak untuk mendapatkan, untuk dibuat dirosah, yang dirosah ini fungsinya untuk menampakkan sisi unggul dari buku ini dan menegaskan tentang metode penulis dan sumber-sumbernya dan maksud-maksudnya. Dan mungkin cetakan yang paling baik untuk I'lam Muwaqqi'in ini adalah tahqiqnya Masyhur Hasan Salman. Tapi saya belum lihat. Fi hadhil marhalah, maka dan dalam fase zaman ini aidan juga dhaharat muncul bagi sebagian ulama Ahlussunnah beberapa karya tentang masalah ilmu usul fikih. Akan tapi buku-buku tersebut ala wajhil umum, secara umum terpengaruh dengan metode ahli kalam jumlatan secara umum. Namun hadza ta'assur, terpengaruh ini berbeda antara satu buku dengan buku yang lain. Ada yang terpengaruhnya banyak dan ada yang terpengaruhnya sedikit. Ya, betul. Wa fil muqabil faqad hafazat hadhihi al-mu'allafati fil jumlati ala manhaj salafi, wa hadhihi al-muhafazatu aidan tahtalifu min kitabin ila akhar. Wal alla madal ta'assuri bi manhajil mutakallimina wa miqdarul muhafazati ala manhajis salafi fi hadhil mu'allafati yazharu bima sayati bayanuhu fima yata'allaqu bil kalami ala kitabi Rawdah li Ibnu Qudamah wa kitabu Syarhul Kawkab al-Munir lil Fatuhi. Famin hadhil mu'allafati qawaidul usul wa ma'aqidul fusul lil imami Safiyuddin Abdul Mu'min al-Hambali. Asani al-Mukhtasar fi usul al-fiqh lil imam Alauddin Ibnul Laham al-Ba'li Ibnul Liham al-Ba'li al-Hambali. Asani Syarhu Mukhtasar Ibnul Liham fi usul al-fiqh lil imam Safiyuddin Abi Bakar Ibn Zaid al-Jara'i al-Hambali. Tahrirul Manqul wa Tahdzibu Ilmi Usul lil imam Alauddin Ali bin Sulaiman al-Mardawi al-Hambali. Mukhtasar Tahrir lil imam Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad ibn Najjar al-Fatuhi al-Hambali. Asadi Syarhu Mukhtasar At-Tahrir al-Mustahar bi Syarhil Kawkab al-Munir lahu aidan. Wal mulahadu ala hadhil kutubi anna jami'aha li ulama'i hambaliyin wa anna ba'daha syarhun li ba'din fi Mukhtasar Ibnul Liham syarahul Jara'i
wa tahriru lil Mardawi iktasarahu al-Fatuhi summa sarah al-Mukhtasara wa anna akhiraha waqtan wa akbaruha hadman kitabu Syarhul Kawkab al-Munir. Liza faqad istama'at hadhil kutub fi hadzal kitabi wa adat ilaihi fa amkana bi hadzal i'tibari ayyaj'ala kitaman li hadzal marhalati wa lidzalika hasuna ifradu hadzal kitabi bi dirasati kama sayati lahiqan insyaallah wa bidzalika yusdalus sataru ala hadzal marhalati zamaniyati wallati qasara kalamu fiha ala al-imamaini al-jalilaini Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa la ba'di ulama'il Hanabilah. Nah, tapi mukabil sebaliknya, di samping terpengaruh dengan ilmu kalam, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Buku-buku ini hadil mu'alafat, buku-buku ini qad hafadat, menjaga fil jumlah secara umum manhaj salaf. Namun kekonsistenan dengan penjagaan terhadap manhaj salaf ini ayat juga berbeda-beda antara satu buku dengan buku yang lain. Wala'ala dan boleh jadi sejauh mana terpengaruh dengan manhaj ahli kalam wal miqdar dan kadar konsisten dengan manhaj salaf, dalam buku-buku ini akan nampak bima sayati dengan penjelasan yang akan datang fima yata'alaq berkaitan dengan pembicaraan tentang kitab Rawdatun Nadhir karya Ibnu Qudamah dan kitab Syarh Kawkabil Munir karya Al-Fatuhi. Di antara buku-buku yang muncul yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah di masa ini dengan keadaan sebagaimana tadi, tidak murni namun bercampur dengan terpengaruh dengan ilmu kalam, adalah Qawaidul Usul wa Maqaidul Fusul karya Safiyuddin Abdul Mu'min Al-Hambali dan Al-Mukhtasar Fusul Fiqh karya Alauddin Ibnu Liham Al-Ba'li. Ayat 4. Ibnu Liham aidan juga memiliki kitab Al-Qawaid wal Fawaid Al-Usuliyah wa ma yata'allaq biha min al-ahkamil far'iyah. Dia sebutkan dalam bukunya ini 66 kaidah. Wa ardafa dan beliau iringi setiap kaidah dengan masalah-masalah, contoh-contoh masalah yang berkaitan dengan kaidah tersebut dari hukum-hukum fikih. Wa takhalala dan beliau selingi hal tersebut dengan beberapa catatan dan faedah. Kemudian kitab yang lain ada Syarah Mukhtasar Ibnu Liham fi Ushul Fiqh karya Al-Jara'i dan Tahrir Mangkul Tahdhib Ilmu Usul karya Alauddin Ali bin Sulaiman Al-Mardawi. Mukhtasar Tahrir karya Muhammad bin Ahmad Ibnu Najjar Al-Fatuhi dan Syarah Mukhtasar Tahrir yang terkenal dengan sebutan Syarh Kawkab Munir karya Al-Fatuhi itu sendiri. Beliau yang ringkas dan beliau yang nyarah. Mulahat itu hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan buku-buku ini, semuanya adalah karya ulama Hambaliyin, bermadzhab Hambali, dan sebagainya adalah syarah untuk sebagian yang lain. Kita lihat misalnya Mukhtasar Ibnu Liham disarah oleh Al-Jara'i, kemudian At-Tahrir kayak Mardawi itu diringkas oleh Al-Fatuhi, kemudian setelah itu disarah oleh Al-Fatuhi itu sendiri. Dan dari kitab-kitab tersebut, maka buku yang paling terakhir dari sisi waktu dan yang paling besar ketebalannya adalah kitab Syarh Kawkab Munir. Oleh karena itu terkumpul dalam kitab ini, terkumpul berbagai kitab ini dalam kitab ini. Wa adat ilaihi, semuanya kembali kepada kitab ini. Fa'am karena maka mungkin bihadal iktibar dari sudut pandang ini untuk ayat kita jadikan kitab ini Syarh Kawkab Munir sebagai penutup untuk fase zaman ini. Lidzalika oleh karena itu sangat baik ifrad hadal kitab, mengkhususkan buku ini didurusah, kita kaji bagaimana akan datang lahiqan di belakang nanti. Wabidzalika maka dengan ini maka yusdal maka terjulur sudahlah
asitar tirai atau korden ala hadil marhalah zamaniyah untuk fase ini. Maksudnya apa? Berakhir sudah. Ayusdal asitar itu ya tertutup korden kayak nonton film aja ya. Udah terakhir maka kordennya ditutup. Maka maksudnya apa? Berakhir sudah dengan kitab ini. Sarh Kaukab Munir ini berakhir sudah fase marhalah ini. Walati qasrul kalam, yang pembicaraan dalam fase ini itu terbatas pada dua imam yang mulia, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Wa ali ba'dil ulama al-Hanabilah, dan sebagian ulama Hambali. Lihat catatan kaki di antara kitab Hanabilah dalam ilmu usul fikih ada usul fikih karya Al-Imam Ibnu Muflih yang ditahqiq oleh Dr. Fahad Sadahan dari Jami'ah Muhammad bin Saud di Riyadh untuk marhalah magister dan doktor. Ada juga kitab At-Tazkirah karya Badruddin Al-Maqdisi yang ditahqiq oleh seorang peneliti Syahabuddin Janhu Bahadir dari Jami'ah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah untuk marhalah untuk program magister. Dan kitab Riyatus Su'ul karya Yusuf bin Abdul Hadi yang ditahqiq oleh Daifullah Al-Umari dari Jami'ah Islamiyah untuk jenjang magister. Wa khulasatul qaul, wa khulasatul qauli ada hadhil marhalata marhalata ana hadhil marhalata kama yajad bi juhdin ilmiyyin jalilin kama ala raqizataini al-ula idahu wa idrasul qawaidi al-usuliyati ala manhajis salafis salihi wa tsaniyatu tawjihud naqdi wa tafsihul khalali ladai al-mutakallimina fi qawaidihim al-usuliyati faqad tama hadzal juhdu al-mashhuru ala yadil imami Ibnu Taimiyah wa min ba'dihi Ibnul Qayyim. Faqad bana hadzani al-imamani dalikumul juhda ala tilkumus sarwati al-ilmiyati allati tarakaha lil ummati al-imamu asy-Syafi'iyyu wa saro ala nafsihi min ba'dihi. Wa yudafu ila dalika zuhuru mu'allafatin li ba'di ulama'il Hanabilati ka Ibnil Lihami wal Mardawi wal Fatuhi wa ka'anna hadhil mu'allafati imtidadun li kitabir Raudati li Ibni Qudamata alladhi kana naklatan jadidatan zahara fiha li wuduhi ta'assuri biman hajil mutakallimina illa akal mu'allafati fi hadhil marhalati istijabat wala syakka wa istifadat wala raiba wastafadat wala raiba min juhudi Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim hadhara ta'assuru hadhil mu'allafati ma'at tafawuti fi dalika bima qararahu hadani al-imamani fabayyanahu jaliyan wadihan. Hadhihi hiya al-marahilu allati marrat biha al-masiratu al-mubarakatu li ahli sunnati wal jama'ati fi usulil fiqhi. Faqad dhaharat ba'da dhalika mu'allafatun ukhra li ba'di a'immati ahli sunnati illa anna hadhil mu'allafati tarji'u fil jumlati ilal marahilil lati sabaqatha. Nah, ringkasnya hadil mahalah fase ini tamayazat memiliki keistimewaan dengan usaha keras ilmiah yang sangat mulia yang tegak di atas dua arkizatain, dua konsentrasi. Yang pertama konsentrasi yang pertama adalah menjelaskan dan menonjolkan, menampakkan kaidah-kaidah usul fikih yang sesuai dengan manhajus salaf.
Yang kedua adalah memberikan kritikan dan mengkoreksi kekeliruan yang dimiliki oleh para ahli kalam dalam faedah-faedah usuliyah mereka. Waqatama dan selesai sudah hadal juhdu, usaha keras yang patut kita syukuri ini melalui tangan Imam Ibnu Taimiyah dan setelahnya adalah muridnya Ibnul Qayyim. Dan dua imam ini telah membangun kesungguhan tersebut di atas sarwah ilmiah, di atas kekayaan ilmiah yang diwariskan, ditinggalkan untuk umat oleh Al-Imam Syafi'i dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya setelah Al-Imam Syafi'i. Widhafu ila dzalika, ditambah di samping itu juga zuhur muncul beberapa karya sebagian ulama Hanabilah semacam Ibnu Liham, Mardawi, Fatuhi. Maka dan seakan-akan karya-karyanya adalah perpanjangan untuk kitab Ar-Raudhah, Raudhatun Nadhir kayak Ibnu Qudamah yang kemarin telah disampaikan. Bahwasanya kitab Raudhatun Nadhir ini adalah naklah jadidah, adalah perpindahan yang baru, adalah lompatan baru dari murni manhajus salaf kemudian tercampur dengan yang lain. Doa fiha nampak padanya diwudu dengan jelas terpengaruh dengan manhaj ahli kalam. Ila akan tetapi karya-karya ini fi hadil marhalah dalam fase ini istajaba, merespon tanpa diragukan dan mengambil faedah tanpa diragukan, merespon dan mengambil faedah dari jerih payah Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Doa nampak terpengaruhnya buku-buku ini ma'at tafawut meskipun bertingkat-tingkat. Lidzalika dalam masalah terpengaruh tersebut dengan apa yang ditetapkan oleh dua imam ini dan apa yang dijelaskannya dengan penjelasan yang sangat-sangat jelas. Oleh karena itu maka yang jadi pokok pembahasan dari masa ini adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Karena buku-buku ini pun beliau katakan terpengaruh, tidak diragukan terpengaruh dengan karya-karyanya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Hadhiyal marahil, inilah 3 fase yang marabiyah dilewati oleh perjalanan yang berkah yang dilakukan oleh Sunnah wal Jamaah dalam masalah ilmu usul fikih. Waqadar dan telah nampak setelah itu beberapa karya yang lain, karya sebagian para imam ahlu sunnah. Akan tetapi hadil mu'alafat, karya-karya ini tarjih, merujuk fil jumlah secara umum pada fase-fase yang telah lewat. Famin hadil mu'alafat, di antara karya-karya yang muncul sekarang atau setelah Ibnu Taimiyah yang pada intinya kembali kepada fase-fase sebelumnya, ada kitab Madkhal, pengantar ila madhab Imam Ahmad bin Hanbal, karya Syekh Abdul Qadir bin Badran Ad-Dumi Ad-Dimashqi. Dan Nuzhatul Khatil Athir, sarf kitab Raudhatun Nadhir wa Junnatul Munadhir, karya beliau juga Ibnu Badran juga. Kemudian ada Risalah Latifah fi Usul Fiqh, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ada Wasilatul Husul ila Muhimmatul Usul, karya Hafidz Al-Hakami. Dan ada Mudzakkaratul Usul Fiqh Al-Raudhatun Nadhir, karya Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti. Kemudian catatan kaki di yang pertama untuk Madkhal ila Madhab Imam Ahmad. Buku ini domanahu mu'alifuhu, penulisnya memasukkan ke dalamnya julla ma yahtaju ila ma'rifatihi, sebagian besar apa yang dibutuhkan untuk diketahui oleh orang yang menyibukkan diri atau menekuni mazhab Imam Ahmad. Disebutkan dalam buku ini akidah yang dinukil dari Imam Ahmad. Dan juga disebutkan sebab yang karenanya kasir, banyak dari kibar ulama senior memilih mazhab Imam Ahmad daripada mazhab yang lain. Dan disebutkan di sini juga usul mazhab Imam Ahmad dan metode murid-muridnya Imam Ahmad yang senior dalam mensistematika mazhab Imam Ahmad dan melakukan istinbat dari fatwa-fatwanya Imam Ahmad.
Bazakar juga menyebutkan usul fikih menurut Imam Ahmad, menurut Hanabilah. Wastamaddahu yang dia ambil usul fikih Hanabilah ini diambil oleh penulis dari Raudhah Ibnu Qudamah, Mukhtasar Tufi dan sarahnya, demikian juga At-Tahrir karya Mardawi dan mukhtasarnya serta sarahnya karya Fatuhi. Juga dari Mukhtasar Ibnu Hajib dan sarahnya karya Iji. Demikian juga penulisnya merujuk pada kitab-kitab usul fikih yang lain. Demikian juga di kitab ini penulisnya menyebutkan dalam kitab ini mustalahat fikih, istilah-istilah fikih yang ada dalam fikih Hambali dan buku-buku yang terkenal dalam mazhab Hambali. Kitab ini dicetak dalam satu jilid dan yang paling bagus adalah tahqiq Dr. Abdullah At-Turki. Kemudian kitab Risalah Latifah. Paku Ahdi Risalah, kitab ini itu matanya cuma 12 lembar. Takalama fil mu'allif, penulis berbicara di risalah ini usul masail, pokok-pokok masalah dalam ilmu usul fikih dengan lafaz-lafaz yang mudah dan gaya bahasa yang mudah. Wazada dan juga tambahi dengan isyarat, yaitu menyampaikan sedikit beberapa kaidah fikih, yaitu di akhir-akhir Risalah Latifah. Dan telah dicetak risalah ini miron berulang kali. Bagian dari majmu'ah kumpulan buku-buku Sa'di. Dan biografi Sa'di dia adalah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir Ali Sa'di dari kabilah Tamim. Nasa'a beliau kecil dan besarnya di Qasim dan belajar dengan para ulama Hanabilah di Qasim. Dan beliau memiliki pengetahuan yang sempurna tentang masalah fikih. Dan beliau adalah orang yang menyibukkan diri dengan buku-bukunya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Wastafada min dzalika khairan katsiran, dan mengambil faedah banyak kebaikan dari buku-buku dari hal ini. Beliau punya kitab Taisir Karimur Rahman, kitab Sir Kalim Manan, demikian juga Al-Qaul Sadid fi Maqasid Tauhid, sarah kitab Tauhid. Kemudian Wasilatul Husul ila Muhimmatil Usul. Hadal kitab, buku ini adalah mandumah, syair. Isinya ada 640 bait. Badal mu'alif penulis memulai syair-syairnya dengan 3 mukadimah. Summa sara'a, kemudian penulis mulai fil kalam membicarakan tentang masalah-masalah ilmu usul fikih al-ma'hudah ay al-ma'rufah yang telah dikenal. Beliau berbicara tentang adilah muttafaq alaih, istishab, dalatul alfaz, metode istinbat, nasakh mansukh, ijtihad, taklid, fatwa dan tarjih. Bagaimana masalah di antara permasalahan yang beliau tambahkan di samping permasalahan usuliyah adalah pembicaraan tentang mukhtalaf al-hadis. Hadis-hadis yang nampak bertentangan. Juga beliau membahas tentang sebab ikhtilaf para ulama. Kemudian biografi Al-Hafidz Al-Hakami. Beliau adalah hafidz, ada yang namanya memang hafidz, bukan gelar ini. Ibn Ahmad bin Ali Al-Hakami min A'lam, beliau adalah tokoh untuk mantiqah daerah sisi selatan dari Arab Saudi. Dan beliau adalah di antara ayat Allah, tanda kekuasaan Allah tentang masalah kecerdasan dan cepatnya menghafal dan cepatnya faham. Wastaghala, dan beliau menyibukkan diri dengan beberapa kitab fikih dan hadis serta tafsir dan kitab tauhid, mutola'atan, beliau telaah, beliau baca sendiri dan beliau hafal. Beliau punya kitab dalam bentuk syair juga dalam masalah tauhid yang judulnya Sulamul Usul ila Ilmu Usul. Kemudian beliau sarah sendiri dalam kitabnya Ma'arijul Qabul fi Sahih Sulamil Usul.
Beliau meninggal tahun 377. Atau kita tambahkan sedikit matlab yang kesannya dirasatun mustaqillatun lil kutubil arba'ati, pembahasan khusus untuk 4 kitab penting dalam usul fikih berkaitan dengan mazhab Ahlussunnah. Ini kitab Ar-Risalah Syafi'i, Faqih Mutafaqihnya Al-Khatib Al-Baghdadi, Rawdatun Nadhirnya Ibnu Qudamah, dan Syarah Kawkab Al-Munir karya Al-Fatuhi. Awalan kita berisalati Imam Syafi'i. Enggak apa-apa. Ya, teruskan sana. Pernah. Hah? Bukan. Antum terus apa? Imam Syafi'i al-Mutawafi sana. Ada kitab berisalati Syafi'i wakafa Syafi'i madhan annahu Syafi'i wakafa risalati taqridan annaha ta'lif al-Syafi'i Wakafa risalatu taqridan annaha ta'lif al-Syafi'i Aslul kitabi alafa Syafi'i kitab risalati marataini walidzalika ya'udu ulama'u fi fahrasin mu'allifatihi kitabaini Ar-Risalatu Al-Qadimatu wa Risalatul Jadidatu. Amma Risalatul Qadimatu fadhahiru annahu alafaha fil Baghdadi. Idza kataba ilaihi Abdurrahman bin Mahdi wa huwa syabun ayyadu alahu kitaban yadhkuru fihi syara'idul istidlali bil Qur'ani wa sunnati wa ijma'i wal qiyasi wa bayani nasikhi wal mansukhi wa maradidil umumi wal khususi. Fawaduha Syafi'i lahu kitab risalati wa arsalahu ilaihi walidzalika summiya birisalati. Falamma qara'aha Abdurrahman bin Mahdi qala ma dhanantu anna Allah ta'ala khalaqa mithla hadzal rajuli. ثم قال عبد الرحمن ما أصلي صلاة إلا أدعو للشافعي فيها. قال فخر الرازي ولما خرج الشافعي إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة وفي كل واحد منهما ilmun katsirun wa qala Syekh Ahmad Syakir fi taqsimihi lil kitab risalati wa ayyan ma kana faqad dhahabat risalatu qadimatu wa laysat fi aydin nasi al-ana illa risalatu jadidatu wa hiya hadzal kitabi. Nah, Lil Imam ini adalah karya Al-Imam Syafi'i yang wafat tahun 204. Lahir tahun 150. Usianya cuma 54 tahun. Lihat footnote. Dia adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Qurashi, orang Quraisy, termasuk Bani Abdul Muttalib Asy-Syafi'i, imamnya mazhab Syafi'i. Disepakati beliau ada seorang yang siqah dan seorang imam dan seorang yang bisa dipercaya, dan bagusnya perjalanan hidup beliau. Beliau punya banyak syair. Di antara karya beliau adalah kitab Al-Um dalam fikih dan Ar-Risalah dalam usul fikih. Lahir tahun 150 dan meninggal tahun 204. Hadal kitab Ar-Risalah karya Syafi'i. Hadal kitab ini yaitu adalah Ar-Risalah karya Syafi'i. Dan cukuplah Syafi'i madhan sebagai pujian bahasanya dia Syafi'i. Imam Syafi'i tidak membutuhkan pujian kecuali dengan namanya sendiri.
dengan menyebut namanya Muhammad bin Idris As-Syafi'i, ya, beliau sudah terpuji, tidak perlu pujian orang lain. Wakafat dan cukuplah untuk kitabnya Syafi'i takridon itu kalau buku itu dikasih pengantar sama orang gede ya, bukunya ini tambah gede. Buku biasanya penulisnya nggak kondang, maka cari takdim, cari takrid dari ulama besar. Ini buku ini bagus gitu. Kemudian ulama besar tersebut atau orang kondang tersebut mengatakan ini buku ini bagus layak dibaca dan sebagainya, ini takrid. Maka Arisalah cukuplah sebagai takridnya, sebagai takrid untuk Arisalah. Bahasanya dia adalah tulisannya Syafi'i, itu dah cukup. Ditulis oleh Syafi'i sudah cukup, dengan ditulis oleh Syafi'i sudah cukup ini untuk jadi takrid, nggak membutuhkan pengantarnya pengantar. Apalagi pengantarnya Nukhalis Majid, terjemah Arisalah, takdimnya kan Nukhalis Majid. Arisalah kan bisa diterjemahkan. Yang ngasih takdim itu Nukhalis Majid untuk terjemah Arisalah. Kayaknya nggak ada terjemah yang lain, kayaknya terjemah Arisalah cuma satu itu, yang takdimnya Nukhalis Majid. Nah kita Arisalah itu takrid, dan cukup sebagai takrid adalah karena dia tulisannya Syafi'i. Asal muasal kitab ini, Imam Syafi'i menulis kitab Arisalah itu 2 kali. Oleh karena itu, yaitu ulama'u, disebutkan oleh para ulama ketika membuat daftar karya-karyanya Syafi'i, disebutkan adanya 2 kitab. Ada Risalah Qadimah dan Risalah Jadidah. Adapun kitab Risalah Al-Qadimah, maka nampaknya Imam Syafi'i menulisnya di Baghdad. Idh kataba ilaihi, karena menulis surat kepada Imam Syafi'i, seorang ulama besar di zamannya, Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi mengirim surat kepada Asy-Syafi'i. Padahal Syafi'i ketika itu syabun, masih anak muda. Isi suratnya ulama besar Abdurrahman bin Mahdi ini, ayat lahu kitaban, meminta Syafi'i supaya menulis satu buku yang disebutkan di sana. Buku ini tentang syarat-syarat berdalil dengan Quran dan Sunnah, jama' dan qiyas, penjelasan tentang nasikh mansukh, kemudian tingkatan umum dan khusus. Sebelumnya lihat footnote 3, Abdurrahman bin Mahdi. Dia adalah Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan bin Abdurrahman Abu Sa'id Al-Ambari. Beliau belajar dengan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Ibnu Uyainah. Dan yang mengambil riwayat dari beliau ini muridnya adalah Ibnu Barak, Ibnu Madini, Ahmad bin Hanbal. Dan beliau adalah termasuk ulama Rabbani dalam masalah ilmu, dan salah seorang ulama yang disebutkan sebagai bihibbi, orang yang memiliki hafalan yang bagus, yang hebat. Wa mimman bawa, dan beliau adalah termasuk orang yang piawai dalam pengetahuan tentang asar, tentang riwayat dan sanad-sanad riwayat dan keadaan para ulama. Fawadu'a, maka Imam Syafi'i pun menulis untuk Abdurrahman bin Mahdi kitab Arisalah. Setelah itu kemudian beliau kirimkan kepada Abdurrahman bin Mahdi. Oleh karena itu disebut Arisalah, karena dikirimkan, karena jadi surat. Falamma qaraha, maka setelah buku ini dibaca oleh Abdurrahman bin Mahdi komentar, madonantu, aku tidak pernah mengira bahasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semisal orang ini. Baiknya, bukan jeleknya, baiknya. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, oleh karena itu tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku mendoakan Syafi'i. Sebagai bentuk terima kasih beliau dengan karena mengambil banyak faedah dari buku Arisalahnya Asy-Syafi'i. Beliau katakan, dalam setiap sholat aku titipkan doa untuk Asy-Syafi'i. Berkata Fakhrul Razi, siapa beliau? Lihat catatan kaki, Muhammad bin Umar bin Husain Al-Qurasi, terkenal dengan sebutan gelarnya Ibnu Khatib Turai, anak
oratornya daerah Rai, Abu Abdillah Fakhruddin Asy-Syafi'i, ahli tafsir dan ulama kalam. Di antara karyanya adalah Mafathul Ghaib dalam tafsir, terkenal dengan kitab dengan sebutan tafsir Ar-Razi. Kemudian Ta'sisut Taqdis. Ini bukunya Ar-Razi ini, Ta'sisut Taqdis ini yang dibantah oleh Syekhul Islam Naqdut Taqsis. Nah, katanya Ta'sisut Taqdis ini cuma beberapa lembar, beberapa lembar, nggak banyak, mungkin cuma 10-an atau sekitar itu katanya, tapi saya belum pernah lihat. Dan dibantah oleh Syekhul Islam dengan berjilid-jilid, bantahnya berjilid-jilid, dibongkar semua, karena di sini kaidah-kaidahnya ilmu kalam itu dituangkan oleh Ar-Razi di sini, maka dimulai dibahas habis-habisan oleh Syekhul Islam di kitabnya Naqdut Taqsis. Kemudian Al-Mahsul fi Ushulul Fiqh. Nah, Ar-Razi mengatakan ketika Imam Syafi'i pergi menuju Mesir, beliau ada tasnif, mengulangi kembali penulisan kitab Ar-Risalah. Dan di masing-masing dari dua kitab Risalah tersebut terdapat ilmu yang banyak. Berkata Syekh Ahmad Syakir, siapa beliau? Dia footnote. Nama beliau Ahmad Muhammad Syakir bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Ali Abi Ulya. Tinggilah masa beliau sampai kepada Al-Husain bin Ali. Dia adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu tentang masalah hadis dan tafsir, orang Mesir. Di antara karya beliau adalah Umdatut Tafsir, yang merupakan mukhtasar tafsir Ibnu Katsir. Mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, namun keadaan Syekh Ahmad Muhammad Syakir ini, beliau punya banyak karya, namun rata-rata nggak selesai. Beliau meringkas Ibnu Katsir dengan Umdatut Tafsir, dan dinilai termasuk Mukhtasar Ibnu Katsir yang paling bagus, tapi juga belum selesai. Beliau juga punya Syarah Musnad Imam Ahmad, yaitu sebenarnya bukan syarah, takhid untuk takhid dan penilaian takhid dan tab'id untuk Musnad Imam Ahmad, namun sebagaimana pernah kita sampaikan juga belum selesai. Beliau juga punya takhid untuk Ar-Risalah. Kalau nggak salah, kalau Ar-Risalah ini selesai, kalau Ar-Risalah selesai. Jadi ini adalah cetakan Ar-Risalah yang paling baik adalah tahqiq Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Dia juga tahqiq tafsir At-Tabari, tapi cuma tahqiq, nggak tahqiq. Dia juga punya tahqiq atau tahqiq untuk Muhallanya Ibnu Hazm. Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan dalam mukadimahnya untuk kitab Ar-Risalah, ini adalah cetakan yang paling bagus untuk kitab Ar-Risalah, yaitu tahqiqnya Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Wa ayyam makana, apapun keadaannya, maka sungguhnya telah hilang risalah yang qadimah, dan tidak ada lagi di tangan manusia sekarang kecuali Ar-Risalah Al-Jadidah wa hiya hadzal kitab, dan itulah kitab ini. Ya, demikian yang kita kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.